Ketika kita mengatur kecepatan kelambatan ini, kemudian kita generate kembali, lebih baik menggunakan AI voice over itu atau menggunakan mikrofon seperti ini. Nah, mic lavalier seperti ini ya teman-teman. Kalau mic seperti ini, ya, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama juga ya saya tidak update di channel saya ini. Kali ini saya ingin update dan saya ingin membahas buat konteks ya, kemarin saya sudah membeli sebuah AI berlangganan AI namanya iMyPhone. Ini adalah langganan pertama kali saya menggunakan AI voice over. Kenapa saya membeli AI voice over ini? Karena saya memiliki sebuah channel Faceless, kebetulan membahas tentang religi, membahas tentang perang, kemarin membahas tentang perang salib ya. Walaupun saya tidak menggunakan AI ini, jadi membeli AI ini saya gunakan sebagai perbandingan. Dan kali ini saya mendapati ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan menurut saya. Jadi ini bisa jadi referensi ya buat teman-teman. Saya tidak mengajari, saya tidak menggurui di sini teman-teman. Saya hanya ingin berbagi cerita bagaimana pengalaman saya ketika menggunakan mic seperti ini yang menurut saya ini investasi jangka panjang ya, karena harganya memang cukup lumayan. Jadi teman-teman kalau mau beli mic seperti ini, nabung dulu, karena saya juga nabung dulu teman-teman. Nah, kalau dibandingkan, compare, lebih baik mana kalau teman-teman ingin membuat sebuah channel YouTube yang menggunakan narasi saja, faceless, lebih baik menggunakan AI voice over itu atau menggunakan mikrofon seperti ini. Nah, bagaimana? Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Nah, oke, mari kita bahas ya teman-teman. Semoga teman-teman nggak bosan ya. Kalau teman-teman ada yang nggak cocok, ada yang gimana-gimana, silakan langsung komentar aja di bawah. Kebanyakan semuanya saya bales ya, karena YouTube masih kecil juga. Saya pasti bales-balesin ya, kecuali kalau komentarnya sudah ribuan mungkin, ya tapi nggak mungkin juga sih, karena channel masih kecil. Oke. Menggunakan AI, saya kemarin menggunakan AI iMyPhone. Kelemahannya di sini saya tulis ya teman-teman, karena saya mudah pelupa, jadi saya rangkum. Nomor 1 yaitu ada beberapa kata yang tidak sesuai dalam pengucapan atau intonasi yang kita inginkan. Nah, kemarin kan saya menggunakan skrip ya, skripnya ini saya generate dari ChatGPT buat percobaan. Saya ini menemukan iMyPhone di YouTube, ada sebuah konten luar negeri, bukan, konten orang Indonesia sih ya, konten orang Indonesia. Di situ dia menawarkan iMyPhone. Sebelumnya saya juga sudah tahu kalau ada Eleven Labs juga ya, yang katanya memang suaranya paling baik lah di antara AI voice over yang lainnya. Oh iya teman-teman, ada suara-suara mesin itu ya, mesin-mesin apa itu? Penghalus kayu. Kalau teman-teman misalkan bising, mohon maaf ya, karena ruangan yang saya punya ya hanya ini, saya hanya ingin berbagi kali ini. Nah, kembali lagi ya, ada beberapa kata yang tidak sesuai dalam pengucapan atau intonasi yang kita inginkan. Jadi saya pas menggunakan iMyPhone ini, ada beberapa kata misalkan menempatkan ini jadinya menempatkan. Nah, jadi menempatkan jadi menempatkan. Nah, ini kan nggak sesuai. Apalagi penonton kita ini kan penonton-penonton dari Indonesia ya, yang pasti tahu kalau ini menggunakan AI. Menurut saya jadi pengalaman menonton, rasa emosinya ini kurang kuat. Karena apa? Mereka akan berasumsi, para penonton kita ini akan berasumsi, wah ini AI. Saya sendiri pun kalau menonton channel, kalau saya tahu kalau itu menggunakan AI, saya akan skip. Itu perasaan saya ya teman-teman. Nggak tahu kalau teman-teman. Ini jadi pengalaman saya seperti itu. Kemudian intonasi yang kita inginkan itu nggak sesuai. Nah, ketika kita memberikan skrip pada AI voice over, di situ kan kita sudah membayangkan pastinya ya intonasi seperti apa yang kita inginkan. Nah, ada kalanya intonasinya ini ternyata nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, menurut saya ini cukup bermasalah karena intonasi yang tidak sesuai menurut saya bisa menimbulkan arti yang tidak sesuai juga gitu ya.
emosinya jadi kurang kuat menurut saya. Oke. Yang kedua di sini adalah banyaknya pembatasan yang mempersulit percobaan. Kan saya menggunakan AI voice over. Ketika kita menggunakan AI voice over ini, kita berlangganan, kita kan diberikan sebuah karakter nih ya. Diberikan limitasi batasan karakter misalnya 10.000 karakter. Pas saya menggunakan full 10.000 karakter, ternyata ada saja kan kata-kata yang nggak sesuai, mungkin pengaturan kecepatan, juga kelambatan dari voiceover-nya. Nah, ketika kita mengatur kecepatan kelambatan ini, kemudian kita generate kembali, ternyata generate-nya ini juga berkurang juga. Artinya apa? Karakternya ini akan semakin berkurang. Sementara kan kita nggak melulu satu kali coba generate langsung berhasil gitu ya. Ada kalanya kita generate sekali, kemudian ada yang nggak cocok. Ada kata-kata yang nggak sesuai ternyata. Bahkan pengalaman saya ya, ada kata-kata yang tidak bisa diucapkan dengan baik oleh AI voice over-nya. Jadi ya saya memilih alternatif kata yang lain yang sepadan, yang artinya sama, dan itu berhasil. Jadi ada banyak-banyak percobaan, dan ini kalau kita berlangganan terus-terusan ya boncos kita. Apalagi kalau channel kita belum monet ya, kita harus mengeluarkan uang sebanyak itu ya sayang gitu ya teman-teman. Nah, yang ketiga di sini saya tuliskan ya teman-teman, mahal bagi pemula. Benar teman-teman, mahal. Kemarin itu saya dapat sekitar 10.000 karakter untuk uang 75.000. Uang 75.000 itu pun hanya sekali percobaan. Itu hanya jadi video sekitar 5 menitan, 5 menit sampai 6 menitan lah kalau dijadikan sebuah video dokumenter gitu yang lambat gitu. Nah, sementara kalau teman-teman tahu ya, kebetulan channel saya ini sudah dimonetisasi. Iklan itu kalau kita menargetkan iklan mid-roll, iklan yang ada di tengah, itu paling tidak harus 8 menit. Nah, coba bayangkan aja teman-teman. Teman-teman harus bayar 75.000 per konten, itu untuk konten yang istilahnya hanya 6 menitan. Wah, bisa berapa ribu teman-teman harus bayar AI kalau ingin rutin membuat konten misalnya 1 minggu sekali, 75.000 dikali 4 berapa ya? 70 dikali 4. 7 dikali 4 28. 5 kali 4 20. 280 tambah 20 300.000. Wah, 300.000 satu bulan. Gimana teman-teman ya, boncos ya. Kalau bagi pemula menurut saya ya sangat-sangat disayangkan. Oke, itu dia teman-teman kekurangan menggunakan AI, kelemahannya. Jadi, satu, ada beberapa kata yang tidak sesuai. Yang kedua, banyaknya pembatasan sehingga mempersulit percobaan-percobaan. Yang ketiga, mahal bagi pemula. Nah, sekarang biar adil kelebihannya teman-teman. Kelebihannya ya apalagi ya, satu, cepat. Itu aja. Menurut saya kelebihannya hanya satu, cepat. Kalau kita mungkin memiliki dana yang cukup, kita bekerja di mana gitu, kita ingin memiliki konten yang cepat, yang nggak ribet, nggak harus belajar ini itu, ini bisa jadi sesuai dengan teman-teman. Jadi teman-teman harus ini ya, menyesuaikan sendiri. Teman-teman harus berkompromi terhadap kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa saja dibuat oleh AI-nya. Jadi, kalau teman-teman ingin membeli berlangganan sebuah AI voiceover, teman-teman harus tahu, harus berkompromi bahwa AI ini pasti membuat kesalahan. Jangan sampai teman-teman sudah beli, nanti teman-teman rugi atau menyesal, kecewa. Gitu ya teman-teman. Karena pasti ada saja kesalahannya, pasti ada saja ketidaksesuaiannya. Oke. Itu ya teman-teman, kelebihannya hanya cepat. Itu aja teman-teman. Kemudian sekarang kita membahas mikrofon. Nah, kalau mikrofon ini jujur saya sangat-sangat merekomendasikan membeli mikrofon ya, walaupun teman-teman harus belajar banyak. Kelebihannya di sini lebih leluasa. Ya jelas ya teman-teman. Seperti saya saat ini, saya leluasa bisa memberikan emosi, nada naik, nada turun, itu bisa saya sesuaikan. Gitu ya teman-teman. Kemudian ini adalah investasi jangka panjang. Kalau teman-teman sudah punya mikrofon seperti ini, teman-teman ingin menjadi YouTuber, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan ini masih
sangat-sangat layak, masih sangat-sangat bisa digunakan. YouTube itu teman-teman, saya kemarin sempat menonton channelnya Bang Raditya Dika. YouTube kalau didefinisikan itu adalah audio dan video. Jadi yang diutamakan terlebih dahulu adalah audionya. Jadi kalau teman-teman jika dihadapkan punya uang yang cukup lumayan, harus membeli mikrofon terlebih dahulu atau membeli kamera yang bagus terlebih dahulu, ya saya rasa audionya yang harus diutamakan karena itu yang didengar, itu yang akan dinikmati oleh penonton-penonton kita, apalagi kalau channel kita itu channel yang membutuhkan audio yang bagus gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman punya uang yang lebih banyak, ya tentu audio dan video harus bisa seimbang gitu ya teman-teman. Oke. Kelebihannya dua itu lebih leluasa. Kemudian yang kedua adalah investasi jangka panjang. Ada banyak di sana, di luar sana, mikrofon yang bisa teman-teman beli. Kalau teman-teman masih pemula, saran saya beli aja mic lavalier seperti ini ya teman-teman. Ini harganya sekitar 150 ribuan, saya kurang tahu ini naik apa turun harganya. Ini Boya ya, mic Boya lavalier di Shopee. Saya membelinya di Shopee teman-teman. Ini bisa di kamera mirrorless ataupun DSLR, bisa juga ke laptop, bisa juga ke mikrofon. Nah, di sini ada semacam tombol on off-nya. Jadi kalau gini ya teman-teman. Nah, ada on off-nya. Kalau ke kamera bisa dihidupkan ke atas gini. Kalau ke smartphone bisa ke bawah seperti ini. Ini 150 ribuan menurut saya hasilnya cukup baik, cukup bagus. Jangan membeli mikrofon yang semacam ini, BM800 ini. Menurut saya ini kurang bagus. Hasilnya suaranya itu cempreng teman-teman. Apalagi mic seperti ini. Ini benar murah, kelihatannya aja bagus tapi hasilnya kurang bagus. Kalau mic-mic seperti ini lebih baik harganya di atas 500 ribu paling enggak teman-teman. Tetapi teman-teman enggak cukup itu. Teman-teman harus membeli kabel lagi, ada kabel XLR-nya. Nah, itu juga harus beli. Harganya lumayan, biasanya di atas 80 ribu lah. Saya beli kemarin itu 100 ribu. Dan lagi teman-teman harus membeli sound card. Nah, sound card semacam ini. Ini juga harus beli teman-teman, ada yang 900 ribuan. Ini milik saya ini 900 ribuan, ini yang Behringer. Ada juga stand mic gini, ini juga perlu teman-teman. Ada banyak lah. Tetapi ada juga alternatif mic USB yang tinggal colok gitu aja ke laptop teman-teman. Oke. Itu ya teman-teman. Kemudian itu tadi kelebihannya. Kekurangannya adalah berat di awal. Tapi kalau yang ini sih menurut saya nggak berat ya. 150 ribu gitu. Teman-teman saya yakin punya lah kalau 150 ribu. Cuman kalau yang seperti ini memang berat di awal ya teman-teman. Nabung aja dulu, kumpulkan, cari referensi di YouTuber-YouTuber yang lain. Kalau ingin membeli mikrofon, kalau mikrofon seperti ini kelasnya sudah cukup lumayan. Saya beli kemarin, saya lupa persisnya antara 1,3 sampai 1,5. Itu ya. Kelemahannya adalah berat di awal, tetapi baik karena ini adalah investasi jangka panjang. Kemudian kekurangannya adalah agak ribet. Ya, agak ribet karena yang kita harus belajar gitu ya, belajar voice over. Belajar ini itu banyak, tetapi bagus juga karena kalau kita sudah belajar, sudah bisa, bayangkan, kita bisa membuat konten setiap hari. Wah, tanpa harus mengeluarkan uang lagi. Investasinya cukup di awal, cukup dari kita belajar ngomong, cukup dari beli mikrofon ini. Itu sudah cukup teman-teman. Kita sudah enak, kita sudah memiliki brand tersendiri dan kita nggak takut kalau kan kita misalkan menggunakan AI voice over. Kita nggak takut kalau misalkan AI voice overnya ini tutup atau bagaimana, atau kita tidak mempunyai uang lagi. Kita nggak bisa produksi konten lagi dong. Nah, gimana? Itu bisa jadi bahan pertimbangan bagi teman-teman ya.
Oke, di sini harus oh ya belajar software perekamannya. Ini juga sebenarnya nggak susah, cuman butuh telaten konsisten aja itu. Teman-teman seminggu aja pasti sudah bisa. Ada banyak pembelajaran gratis di YouTube, teman-teman tinggal tonton aja. Yang penting jangan males. Jujur saja saya juga kadang-kadang susah melawan rasa males. Buktinya aja saya konten ini tersendat-sendat. Oke, itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.